berdoa, berarti kita masuk aja. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Oh iya, yang tidak masuk kita doakan semoga segera sembuh, dapat bergabung belajar lagi dengan kalian. Tadi siapa yang belum sarapan? Sudah? Sudah. Ada yang sakit? Sudah. Aisyah sudah sembuh? Alhamdulillah. Ada yang lagi nggak enak hatinya, lagi yang marah? Sudah. Semua senang? Ada yang lagi sedih? Sudah. Berarti kita langsung pelajaran ya. Masih ingat nggak kemarin pelajaran yang minggu lalu tentang apa? Coding, berpikir komputasional. Masih ingat? Apa yang kalian ingat dari berpikir komputasional kemarin? Apa? KA, iya. Ada apa lagi? Kemarin kita belajar apa? Elemennya, prinsipnya. Dekomposisi ada lagi yang lain. Abstraksi ada lagi. Pola apa lagi? Berarti masih ingat semua. Kalian masih pengen nyanyi lagu kemarin nggak? Mau nyanyi lagu yang kemarin? Oke ya. Berpikir komputasional ada empat isinya. Ayo kita belajar. Semua harus bisa. Pertama dekomposisi, pecah masalah besar jadi masalah kecil, akan mudah semua. Lalu pengenalan pola, cari tahu yang sama. Ada yang terulang, ada yang serupa. Buat saja kodenya. Abstraksi yang ketiga, tunjukkan yang utama. Tahu dalamnya, cukup tahu fungsinya. Terakhir algoritma, langkahnya urut. Tak ada yang tertinggal, dari awal sampai akhir. Kita susun programnya. Kita akan belajar bagaimana toh kecerdasan artifisial itu bekerja. AI, kalau dalam bahasa Indonesia, kecerdasan artifisial. Masih ada yang ingat apa itu AI? KA? Tunjukkan. Ya, silakan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Ada yang lain bisa menambahkan? Itu apa? Permasalahan hidup. Apa? Kemarin kalian sudah mencoba pakai apa? Dekomposisi buat apa? Mengatur waktu belajar. Nah, yuk coba kita cari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. Kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang bagaimana? Yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Berarti sumbernya dari kecerdasan manusia, betul nggak? Betul. Contohnya apa kecerdasan manusia itu? Apa? Algoritma. Apa algoritma? Berarti
Terus urut, apalagi coba? Dekomposisi ya. Misalnya kita mengenal warna, bisa nggak? Bisa. Ada loh yang nggak cerdas itu membedakan warna, ada yang belum bisa karena belum tahu. Tetapi setelah nanti dia belajar nanti bisa membedakan warna atau bentuk, gitu ya. Jadi tugas-tugas manusia nanti kita programkan pada sebuah mesin atau robot atau komputer meniru kecerdasan manusia untuk membantu manusia. Membantu loh ya. Berarti yang membuat tadi siapa kecerdasannya? Berarti harus pintar siapa antara mesin dan manusia? Manusia. Ya dong, kita yang membuat berarti kita yang lebih hebat. Nah, ini sekarang kemarin kalian sudah setilkan beberapa contoh apa sama yang masih ingat kecerdasan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang pas kita BK itu pikir komputasional? Ini pakai apa kemarin? Pengenalan wajah. Ini kan misalnya ada yang punya gawai di rumah yang disetting pakai pengenalan wajah nggak? Ada ya? Kalian berarti kalau mau masuk ke dalamnya sini mau pakai harus di scan dulu wajahnya, ya nggak? Kalau misalnya temanmu pinjam bisa nggak? Kenapa? Karena nggak jaga ketemu ada yang lain. Kenapa nih? Tidak ada deteksi karena yang kita masukkan ke sini adalah wajah kalian. Oh ini wajahnya Humaira. Nah, Juliana pinjam dong. Nggak bisa, harus pakai wajahmu. Atau pakai sidik jari. Ada yang pakai? Ada yang pakai pola ini? Itu contohnya dalam kehidupan sehari. Kemarin kan ada yang mau pengen dong lihat videonya yang mobil bisa nyetir sendiri, nggak usah pakai penumpang. Ya nggak? Kemarin ada yang banyak itu ya nggak? Nah ini gue mau kasih contoh. Jadi kemarin kan kalian pengen lihat mobil yang bisa jalan sendiri nggak pakai penumpang. Nah ini mobilnya Tesla. Karena ada yang tahu Tesla. Kamu tahu Tesla ya? Nah ini produksi mobil yang tanpa penumpang lihat aja di sini tuh. Siapa bergerak nanti? Kok bisa ya Bu? Nah di sini ada layarnya di sini. Ngapain dia? Itu yang ada programnya. Jadi nggak usah pakai penumpang. Dia sudah diprogram di sini. Termasuk nggak nabrak nggak ya kira-kira? Enggak, kenapa kok bisa nggak nabrak? Ada sensornya betul, apalagi ada jalannya nggak mungkin salah karena sudah diprogram. Oh nanti kamu lewat sini gitu. Nah ini nggak ada orangnya tapi bisa jalan, keren nggak? Keren. Tapi gimana? Loh ini jadi kalau kamu mau beli mobilnya Tesla, kamu pesan dan pabriknya nanti diantar ke rumah kamu, dia sendiri tahu sampai di rumah kamu. Oh ya, keren ya. Nanti tak tahu. Nah, ini dia urut sesuai dengan yang di sini ada pixel. Iya. Bisa. Ya, bisa kan sudah diprogram. Ya ini gimana kalau sudah sampai ini sampai rumahnya yang beli. Wah ini. Nah, oh mobil itu sudah sampai kan? Nah coba lihat. Coba lihat. Nah ini yang beli kan? Oh mobilnya sudah sampai, tepuk tangan ya. Sudah kan mobilnya masuk. Ya ini adalah salah satu kecanggihan kecerdasan artifisial. Kemarin juga ya halo kan ini sudah ya. Ini nanti lebih lanjut kalau kalian mau apa? Kalian mau lihat contoh-contoh yang lain sudah tak sediakan videonya di sini. Nanti ada apa saja
Oh, contohnya untuk ada apa saja? Ada periklanan atau ini mungkin kalian anak-anak cewek yang sering pakai apa? Filter. Senang pakai filter? Enggak senang. Kenapa kok nggak senang? Kan jadi cantik. Nggak asli ya. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut aja ya, besok kalau mau lihat video yang banyak sudah tak sediakan di sini kapan-kapan ya. Meskipun lebih pintar kita, tapi robot atau mesin itu akan bekerja lebih cepat daripada kita. Kenapa bisa begitu? Ayo, kalau kalian sudah tidak berpikir dulu, jadi dia langsung apa? Langsung bekerja. Capek nggak kira-kira? Lebih capek manusia apa lebih capek mesin kalau bekerja? Manusia. Kalian kan banyak pikiran macam-macam kecerdasan artifisial untuk menjaga laut. Ayo kan sekarang loh, di sini aja loh, di biro 5 aja loh, kalian buang sampah masih sembarangan, masih dibuang ke selokan, dibuang ke sungai. Nah itu kalau misalnya ke bawah air sampai laut, berarti sampahnya akan menumpuk di laut. Nah terus ekosistem lautnya gimana dong? Lama-lama sudah terganggu, bahkan rusak, bahkan hewan laut bisa mati. Makanya salah satu kontribusinya AI itu untuk ini memecahkan masalah. Jadi nanti robot di laut itu bisa membedakan, oh ini sampah, oh ini ikan. Caranya ya dengan tadi mengenali pola. Nah ini kita mau nyoba ini. Coba bayangkan kalian ini sekarang semua jadi pelatih AI. Nah, jadi pelatih semua, kita mau melatih robot atau mesin yang belum bisa apa-apa. Nanti kita latih supaya pinter. Kita mau nyobain. Tugasnya apa nanti? Mendeteksi sampah. Mana yang sampah, mana yang ikan. Kalau sampah nanti diambil, dimasukkan dihilangkan ke tempat sampah. Kalau ikan sudah dibiarkan. Terus ini nanti manfaatnya untuk memantau silakan. Ini ya. Sekarang kita mau nyoba. Coba di depan kalian sudah ada laptopnya kalau aja. Nah, bisa nggak kira-kira nanti masukkan nih. Kita tek scrollnya, kita tekan ini coba. Ini nak, sini nak, sini nak. Bisa? Bayangkan bisa? Bisa. Oke, bantu. Coba yang ini. Kamu akan melatih AI untuk mengidentifikasi
dengan benar. Dia bisa tahu objek yang kalian masukkan itu. Biar pintar, kalian nanti harus latih. Oh ini sampah, oh ini ikan, seperti itu. Kalau ini kira-kira apa? Sama apa ikan? Sama. Kalau ini ikan apa sama? Nah, coba kita lanjutkan. Kita nih. Nah, klik aja langsung semua. Nanti dia akan mengenali pola. Nah, kalau sudah sampai ini, jadi nanti kalau 4 anak, jadi kali 4. Ini sama. Kalau bukan berarti ya, ini terus aja. Nah, nanti sampai kamu sekali ya, kan? Aisyah sama Pak Erki ya. Ini sudah bisa. Oke. Gantian ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti kalian tahu. Oh ternyata yang aku klik tadi salah. Berarti nanti hasilnya kalau kita lihat, nanti kamu akan tahu. Sudah? Sudah semua nyobain semua satu-satu. Jadi kalau bukan ikan, kamu klik yang ini. Nah, sekarang dari dapat berapa dari? Oke, nggak apa-apa, sudah berhenti dulu kalau dapat 50. Tapi harus ingat loh ya, kalian dapat berapa loh ya? Ini Buliana nggak nyobain satu ya ikan. Misalnya Buliana salah yang ini tak klik ikan, nanti jadinya apa? Kita lihat di sini. Ini ikan dulu, sudah. Misalnya ini semua Buliana. Ini ikan, ini ikan, ini ikan, tak klik ikan semua misalnya. Ini ikan. Coba sekarang kita lihat hasilnya gimana yang klik. Yang kuning ini coba kita klik. Tapi sambil perhatikan ya. Yuk kita lihat. Kita klik bareng-bareng. Apa hasilnya? Coba yang punya Buliana dulu ya. Yang tadi tak salah-salah ya. Kalau kamu melatihnya nih, kalau sudah let's go nanti kita klik ini. Coba. Buliana kan melatih 10 cuma 10 tadi. Nah, coba. Nah, ini. Lah, kok ini ikan? Karena Buliana tadi salah. Tak masukkan itu sudah masuk ikan. Padahal tadi kan harusnya sampah. Loh, gitu. Coba sekarang kalian mainkan. Mana yang salah tadi ya? Nggak apa-apa, karena mungkin kalian masih datanya ya. Ada yang salah? Ada. Kalau ada tadi biasanya masuk ikan apa bukan? Jadi sampah tapi dimasukkan ikan. Iya. Nah, itu karena kalian melatihnya salah. Tapi ada nggak benda yang belum kalian lakukan tetapi di situ masuk ikan? Ada tadi ada di situ tadi apel ya. Kalian belum sampai apel, tapi ternyata apel sama robotnya dimasukkan ke dalam ikan. Kenapa kok bisa begitu? Karena belum tahu kalau itu bukan ikan. Dia kan nggak punya perasaan, nggak
Tidak ada kesalahan karena di sini hanya apa? Iya. Terus ini bisa kalau nanti kalian jawabannya ini karena apa tadi? Karena kesalahan penulisan data yang dikirimkan kepada, jadi dia mengakui bahwa dia salah di dalam memasukkan data. Tadi yang salah tadi jawabannya apa? Kok kenapa? Karena punya itu nggak ada yang salah. Ini mah ada yang salah nggak? Sebabnya apa? Karena sama ya? Oke, sip. Sama ya? Oke, sudah sama semua ya? Sip, lanjut. Mengapa robot tidak langsung tahu mana yang salah dan mana yang kan atau kita ajari? Kenapa? Karena robot tidak punya perasaan dan harus diajari. Harus diajari. Ada jawaban yang beda? Tunjuk jari. Ya. Robot dikendalikan manusia. Jadi apapun yang diberikan manusia dia akan mengikuti. Ada yang beda jawabannya? Sama? Berarti sudah sepakat? Humaira? Karena dia belum tahu juga robot tidak memiliki perasaan. Belum tahu, jadi harus diajar. Oke, berarti sudah. Oke, selanjutnya. Apa yang terjadi apabila kita salah melatih robot? Robot akan membuat banyak kesalahan. Berarti yang lain sama? Oke, sip. Selain membersihkan salah, apalagi yang bisa kita ajarkan kepada AI untuk menjaga laut. Coba kalian pemikirannya apa? Satu, mengelompokkan hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Oke, bisa nggak kira-kira? AI nanti kalau kita kasih data, oh ini hewan yang dilindungi, ini yang tidak dilindungi, kira-kira bisa melakukan nggak? Bisa kan, kita lah
Ya, kalau mengelompokkan hewan dari mana? Mengelompokkan hewan dari warna, misalnya warna merah. Apa yang warna merah? Oh, ini hewan yang warna merah. Ini warna hijau gitu. Ada yang lain jawabannya? Punya Humaira? Menjaga lautan dan ekosistem yang ada di laut. Oh, menjaga lautan. Jadi dijaga apanya? Tadi kebersihannya. Kalau kamu dijaga dari oh gitu. Terus agar tidak punah gitu. Oh gitu. Ada yang lain? Yang lain? Sudah dijawab? Apa coba? Melindungi hewan laut ya tidak? Yang mana yang dilindungi dan yang tidak dilindungi? Oke, sudah? Berarti sudah selesai. Ini sudah beberapa kelompok yang menanggapi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Bisa dibukukan. Kalian sudah selesai presentasi dan kita sudah saling menanggapi dari masing-masing kelompok. Mana jawaban-jawaban yang kurang sesuai sudah diklarifikasi oleh Bu Liana. Itu ya. Berarti ini diskusinya sudah selesai. Kita ini tambah ini. Ini tuh yang kalian tadi belum tahu, yang kalian belum ya. Jadi, nah, apa toh perbedaannya kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan? Kalau dari segi pola, kita punya panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi kalau AI punya enggak? Tidak selengkapnya kita punya. Jadi dia cuma dari data yang kita berikan. Kalau kita belum memberi, berarti dia belum tahu. Iya enggak? Kayak. Nah, kemudian cara belajar kita bagaimana? Dari pengalaman yang sudah terjadi atau apa ya, peristiwa yang sudah kita lakukan. Tapi juga bisa kita belajar langsung loh ya, belajar langsung ketika saat itu. Tetapi kalau AI, dia hanya data-data yang sudah kita latih, kita berikan. Cara membuat keputusan manusia bagaimana? Kita juga mikir, punya otak, punya logika, tapi juga punya perasaan. Contohnya gimana? Misalnya gini, oh nanti aku mau belajar kelompok bareng, tetapi satu kelompok itu ada yang sakit. Apakah kamu tetap, kamu sakit, kamu harus tetap berangkat? Enggak, kita juga punya perasaan, kita jaga. Oh temanku sakit, kita empati. Berarti belajarnya bisa kita tunda. Tetapi kalau AI, dia nggak punya perasaan. Jadi dia bagaimana cara memutuskan suatu permasalahan? Dengan cara menggunakan data yang sudah ada dan algoritma. Sampai dulu yang mau bertanya? Sudah? Nanti kita terus. Nah, ayo kita simpulkan bareng-bareng pelajaran hari ini. Yuk kita baca bersama-sama. KA, tadi KA Kak. Kecerdasan artifisial adalah, ya dibaca bareng-bareng. Teknologi dan komputer atau mesin meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali objek, memahami bahasa dan lain-lain.
sudah bisa dikumpulkan sini ya. Ya, kumpulkan ya. Beberapa anak ini punya rasa yang belum. Jika aplikasi AI bisa mengenali dan memberi nama berbagai jenis ikan dari sebuah foto, jadi AI-nya bisa mengenali berbagai jenis ikan dari sebuah foto, berarti AI tersebut memiliki kemampuan apa? Mengenali objek. Punya nada masih salah ya? Nanti belajar lagi ya. Oke, hari ini sudah cukup. PR-nya silakan dicatat. Silakan dicatat. Nanti kalian tanyakan pada orang dewasa di rumahmu, kecerdasan artifisial apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian pakai. Nanti didiskusikan sama orang dewasa, bisa kakaknya, bisa ibunya atau bapaknya. Ya, kecerdasan artifisial apa yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Sebelum Briana tutup, ada pertanyaan lagi enggak? Sudah? Sudah bisa semua? Oke. Kalau sudah bisa semua, sudah cukup. Jangan lupa belajar, membantu orang tua, dan jangan lupa juga beri. Oke. Sudah? Briana cukupkan. Sekarang ini, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Tenang? Senang? Terima kasih sudah belajar bersama Briana hari ini. Belajar apa tadi? KA. Apa tadi KA? Artifisial. Oke, terima kasih semua. Tepuk tangan buat anak-anak hebat kelas 5. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silakan ini dibikin berdua. Ya, Naya kan bikin berdua. Ya. Ya, berdoa. Selamat berakhir pekan, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Sampaikan salam guru pada bulan